Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pertemuan 1, yaitu mengenal diri sendiri. Kenapa sih kita penting untuk mengenal diri kita? Karena proses mengenal diri adalah hal yang paling mendasar yang harus terus dilakukan dalam hidup. Mengenal diri sendiri adalah kunci dari pembentukan karakter. Mengenal diri sendiri juga merupakan gerbang agar seseorang sukses dalam berkarir, berumah tangga, dan bermasyarakat. Hal ini pun diperjelas oleh seorang tokoh yang bernama Socrates. Socrates mengatakan, mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Socrates mengistilahkannya dengan Gnosis Souton. Orang perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga ia mengenal kebenarannya. Dengan lebih mengenal diri sendiri, kita dapat mengetahui kepribadian diri kita, mengetahui apa yang kita suka dan tidak kita suka, juga lebih mengetahui kekuatan diri yang bisa dikeluarkan saat menghadapi masalah, dan pada akhirnya kita akan lebih mudah menerima diri kita. Selain itu, mengenal diri juga akan membuat kita tidak mudah iri dengan pencapaian-pencapaian orang lain, karena kita tahu bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain, karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya orang yang berbeda, sehingga menjadi orang yang cerdas secara personal. Mengenal diri berarti memahami kesan fisik, kepribadian, watak, dan temperamen. Mengenal bakat-bakat alamiah yang kita miliki, serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan diri kita. Nah, apa sih yang terjadi jika kita tidak mengenal diri kita? Yang terjadi ialah kita akan menjadi lebih rentan ketika dihadapkan dengan masalah. Hati kita akan lebih bergejolak dan emosi tidak stabil. Sebagai contoh umumnya, misal teman-teman segeng kamu sudah punya pasangan dan kamu belum punya pasangan. Lalu kamu merasa ini menjadi ajang kompetisi dan kamu pun juga ingin merasakan punya pasangan, sama seperti teman-temanmu yang lain. Kemudian datang nih satu orang menawarkan diri untuk menjadi pasanganmu. Lalu kamu terima. Di awal pacaran, mungkin kamu merasa bahagia, tapi setelah dijalani, kamu merasa ini beban untukmu karena kamu merasa gak bisa bebas. Padahal, kalau saja kamu mau mengenal dirimu saat itu, mungkin kamu tidak perlu pasangan atau mungkin saat ini, fokusmu itu bukan pada pasangan, tetapi fokusmu itu misal untuk mengejar karir, melanjutkan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini atau kesalahan-kesalahan seperti ini bisa kita hindari dengan mengenal diri kita sendiri. Lalu, apa sih cara yang kita untuk mengenal diri? Cara kita untuk mengenal diri yang pertama melalui kacamata orang lain atau bersikap open-minded ataupun bersikap terbuka terhadap kritik, saran, dan mau menerima apa adanya demi perkembangan diri kita dan tidak bersifat defensif atau tidak peduli pada pendapat orang lain. Yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Yang ketiga, melalui pengalaman sehari-hari. Yang keempat, melalui kebersamaan dengan orang lain. Yang kelima, melalui refleksi perenungan diri pribadi, merumuskan potret diri sendiri. Lalu, apa saja sih manfaat dan tujuan mengenal diri? Yang pertama, seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus kita mainkan untuk mewujudkannya. Yang kedua, sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkannya. Yang ketiga, orang tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidup, sehingga kita akan gagal dalam pergumulan hidup. Dengan mengetahui tujuan hidup, kita kemudian akan otomatis tahu mana hal yang menjadi prioritas kita dan mana yang tidak. Satu poin penting dalam melakukan perjalanan diri adalah kita harus jujur dan terima diri kita sendiri. Terima bahwa bisa jadi ada satu sisi dari diri kita yang kita benci dan ingin kita ubah, tetapi belum kesampaian hingga sekarang. Dan kita pun harus menerima sisi positif yang mungkin kita abaikan. Jadi apapun yang
kita tentukan dalam proses hidup ini harus kita terima. Terima kalau ini adalah bagian dari hidup kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.